Kita pasti pernah mendengar istilah-istilah seperti from zero to hero, ya, dari bukan apa-apa kemudian menjadi seorang pahlawan, atau from nothing to something, dari seorang yang bukan siapa-siapa lalu menjadi seorang yang terkenal. Kemudian juga from victim to victor, ya, dari seorang korban, entah itu korban ketidakadilan, korban pelecehan, ataupun korban dari sistem yang korup misalkan, atau dari keluarga yang hancur atau berantakan, kemudian menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan. Ini pasti sebuah kisah-kisah yang sangat menarik. Kisah Yefta sendiri cocok sebenarnya kalau misalkan dibuat sinetron atau drakor, ya, karena ada kisah kegagalan, tetapi kemudian juga ada kisah kemenangan dari masalah rumah tangga, ya, suami yang berselingkuh sampai kepada rebutan harta warisan, ada di dalam perikop ini. Ada tokoh protagonisnya dan juga ada tokoh antagonisnya, tetapi kemudian happy ending, ya. Kisah akhirnya adalah kisah yang membahagiakan. Yefta sendiri adalah anak dari Gilead, ya, satu suku di Israel, di mana kemudian Gilead ini berselingkuh dengan seorang pelacur dan lahirlah Yefta. Dan kemudian Yefta dibuang oleh keluarga Gileadnya karena saudara-saudaranya tidak mengakui dia sebagai salah satu keluarga, karena dia dari seorang ibu yang lain, yaitu apalagi ibunya seorang pelacur, sehingga dia sering dibully dan akhirnya diusir dari keluarganya tanpa mendapatkan harta warisan. Artinya seakan-akan Yefta ini dianggap nggak pernah hidup gitu, ya. Sehingga akhirnya dia bergabung dengan para preman di tanah Top. Bahkan bukan cuma bergabung, tetapi kemudian dia menjadi leader para preman itu. Dan ketika orang Israel diserang oleh Bani Amon, mereka kehilangan orang yang pandai untuk ahli strategi dalam bertempur, sehingga kemudian mereka datang kepada Yefta dan meminta dia untuk menjadi pemimpin, bahkan menjadi panglima perang untuk melawan suku dari Bani Amon. Dan itu adalah kisahnya. Nah, dari Yefta sendiri kita bisa belajar bagaimana dari victim kemudian menjadi victor. Yang pertama yang kita bisa belajar adalah Yefta berhasil mengalahkan rasa malu, ya, latar belakang dari keluarganya itu, dan dia bisa menerimanya. Dari rasa malu itu kemudian dia bisa menerima, dia bisa embrace, dan dia tidak terkungkung oleh rasa malunya, tetapi dia memilih untuk menerima masa lalu itu, dan dia melepaskan pengampunan demi masa depannya. Yang kedua yang kita bisa belajar dari Yefta juga adalah dia tidak fokus pada kelemahan-kelemahan ataupun kekurangannya, tetapi dia berfokus pada kekuatannya. Di tanah Top itu dia mengeksplor skill dari kemampuannya, dia mengeksplor potensi-potensinya, bakat-bakatnya, talenta, dan juga karunia-karunianya, daripada dia sibuk mengasihani diri karena peristiwa-peristiwa yang menyakitkan di masa lalunya yang gak akan juga membawa perubahan bagi masa depannya. Yang ketiga yang kita bisa belajar dari Yefta, ternyata sekalipun dia punya pengalaman yang begitu pahit, tetapi dia tidak melepaskan imannya, dia tidak melepaskan harapannya kepada Allah. Karena pada ayat 11 kita melihat kemudian dia membawa semuanya itu ke hadapan Allah, dan dia menyadari bahwa kemampuannya untuk bisa memenangkan peperangan di dalam hidupnya itu adalah rahmat daripada Allah. Karena itulah Yefta dalam segala kekurangannya, kerendahan hatinya, dia mempersembahkan semuanya itu kepada Allah, dan Allah menunjukkan kepada dia bahwa Allah mampu mengubah hidupnya dari korban kemudian menjadi seorang pemenang. Yang terakhir yang kita bisa belajar dari Yefta juga adalah transformasi pikiran. Kalau Yefta terus-menerus dibelenggu oleh pikiran-pikiran negatifnya, dia nggak akan bisa melepaskan pengampunan
keluarganya. Ketika keluarganya itu datang meminta pertolongan, dia bisa mengatakan rasain lo gitu ya, atau dia mengucapkan kata-kata yang negatif. Santo Pausios, seorang santo dari gereja ortodoks, mengatakan begini, kita harus punya pikiran-pikiran yang positif. Karena kalau kita nggak punya pikiran-pikiran yang positif, maka nggak ada seorang bapak rohani, pembimbing rohani, atau para kudus yang bisa membantu kita. Artinya, kitalah yang harus memilih setiap hari untuk memilih pikiran-pikiran yang positif itu. Beliau berkata, bila jiwa kita ceroboh dan tidak bisa menjaga pikiran-pikiran kita, maka konsekuensinya pikiran-pikiran itu akan diisi entah dengan pikiran-pikiran yang kotor ataupun pikiran-pikiran yang menipu. Nah, kalau itu dibiarkan terus, beliau berkata akibatnya seseorang mulai mengembangkan masalah-masalah psikologis yang secara bertahap akan menumpuk. Nah, tumpukan-tumpukan yang kotor seperti ini akan sulit atau menghalangi kita untuk berubah menjadi seorang victor atau seorang pemenang. Kisah seorang ibu dari Irak bisa membantu kita untuk merefleksikan, di mana ibu ini punya pengalaman yang pahit ketika suami dan juga anaknya dibunuh oleh seorang polisi. Ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, maka si ibu ini kemudian meminta kepada hakim bahwa hukuman yang harus diterima oleh polisi itu bahwa dia harus menghabiskan waktu bersamanya. Beliau berkata begini, ibu itu, karena dia telah mengambil keluargaku, tetapi karena hatiku masih begitu banyak cinta atau kasih untuk diberikan, maka dia perlu tahu seperti apa rasa cinta dan juga rahmat itu. Jadi, saya pikir dia harus 2 kali dalam sebulan mengunjungi rumahku di kawasan kumuh itu. Dia harus menghabiskan waktu bersamaku sehingga aku bisa menjadi ibu baginya. Aku bisa memeluknya sehingga dia tahu bahwa pengampunanku itu nyata. Nah, orang yang punya pola pikir yang seperti inilah yang bisa mengubah hidupnya dari victim menjadi victor, dari korban ketidakadilan, korban situasi menjadi seorang pemenang di dalam kehidupannya. Rasul Paulus juga berkata bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang, atau kita lebih daripada pemenang karena Kristus yang telah mengasihi kita, Kristus yang telah lebih dahulu mengampuni kita, Kristuslah yang telah lebih dahulu membebaskan kita dengan kematian dan kebangkitannya. Maka bagian kita adalah menempatkan Allah di dalam segala perbuatan dan juga tindakan kita, menjadikan Allah sebagai pusat dari perbuatan dan tindakan kita, sehingga semua tujuan-tujuan dalam hidup kita menjadi tercapai untuk memuliakan Allah. Marilah terus kita mengasihi, kita tetap terlibat, dan kita terus menjadi berkat. Salam sehat selalu.